Lalu bagaimana Equinix melihat perkembangan permintaan data center di Indonesia dalam beberapa tahun terakhir? Ya, dalam 4-5 tahun terakhir, peningkatan pertumbuhan data center di Indonesia itu terjadi cukup spektakuler ya. Karena berdasarkan data dari Cushman & Wakefield, bahkan di paruh pertama 2024 aja, capacity operational dari data center tahun ini udah tumbuh 35% year on year. Artinya dengan total operational sebesar 275 megawatt. Dan ini akan terus berkembang, karena yang sudah plan saja itu totalnya itu sekitar hampir 600 megawatt. Nah, hal ini didorong oleh implementasi teknologi dan inovasi di dalam negeri, di mana Indonesia muncul sebagai negara yang memiliki peranan penting dalam ekonomi digital. Menurut laporan Google Ekonomi SEA yang baru aja dilansir, di 2024 ini pertumbuhan ekonomi digital tumbuh 13%. Ini tuh hampir 2 kali lipat ya dari tahun sebelumnya. Jadi mencapai GMV 90 miliar US dollar. Dan dalam 5 tahun ke depan, di 2030, itu bisa mencapai hampir 300 miliar US dollar. Dari sisi Equinix, Indonesia merupakan salah satu pasar utama yang diminati oleh pelanggan global kami. Bahkan pada tahun-tahun sebelumnya, kami sebenarnya udah bekerja sama dengan partner-partner di Indonesia untuk memberikan layanan kami ke Indonesia dengan baik, cuman hanya masih secara remote. Nah, untuk memenuhi permintaan yang terus meningkat di pasar domestik dan global, Equinix dan Astra International membentuk joint venture dalam mengembangkan infrastruktur digital di Indonesia. Dan Equinix menginvestasikan sekitar 74 US dollar untuk membangun data center yang kami sebut sebagai International Business Exchange, ya JK1 ya. Itu berlokasi di pusat kota Jakarta dan dijadwalkan akan launch pada paruh pertama di 2025. Maka dengan hadirnya Equinix di Indonesia, kami dapat membantu pelanggan global kami berekspansi ke tanah air yang secara langsung maupun tidak langsung akan meningkatkan foreign direct investment, sekaligus membantu perusahaan-perusahaan yang domestik, baik itu di sektor korporasi, penyedia layanan, cloud, content provider untuk berkembang secara global dan mempercepat perjalanan transformasi digital mereka. 74 juta dolar Amerika Serikat ini angka yang cukup besar ya Pak Dion. Lalu apa saja tantangan utama dalam pengembangan data center Indonesia, terutama terkait dengan infrastruktur dan juga regulasi? Oke, jadi seiring dengan pertumbuhan infrastruktur digital yang semakin advance, dan tadi dilihat di atas, lihat berapa megawatt yang dibutuhin, dan ini karena inovasi high performance GPU yang memang memboros energi. Maka tantangan terbesar yang terjadi adalah kebutuhan energi listrik yang reliable, always on, dan juga bersih. Karena di Equinix, environmental sustainability ini merupakan prinsip dasar yang menjadi operational guiding principle Equinix. Dan Equinix itu adalah salah satu yang pertama di industri yang menetapkan target 100% renewable energy. Dan pada bulan Juni 2021 yang lalu, kami sudah menetapkan target climate neutral, bukan carbon neutral. Ini agak beda karena climate neutral itu lebih ke greenhouse effect, dengan yang selaras dengan target berbasis sains jangka pendek. Nah, ini ada 3 scope. Scope pertama itu untuk direct emission, scope 2 untuk pembelian listriknya, dan scope yang ketiga itu indirect value chain. Nah, kemudian yang kedua adalah tantangan yang terbesar karena memang data center Indonesia baru beberapa tahun terakhir ini tumbuh, itu skill ya. Jadi skill bagaimana tantangan skill ini bisa dipenuhin dengan 3 hal. Jadi terutama 3 hal dari sisi mechanical engineering, dari IT dan network. Nah, Equinix karena telah memiliki pengalaman lebih dari 26 tahun untuk mengoperasikan data center, kami berkomitmen untuk mengembangkan talenta di Indonesia. Menarik sekali Pak Dion. Lalu bagaimana Equinix memastikan keamanan data dan juga privacy data? Dan di industri ini yang kita tahu sangat rentan dengan adanya cybercrime. Ya. So di Equinix melindungi data dari ancaman keamanan memang menjadi perhatian utama kami. Ada beberapa aspek. Yang pertama dari aspek fisik, untuk masuk ke perangkat pelanggan ada setidaknya 6 layer keamanan. Dan semua aktivitas itu termonitor dengan CCTV dan sensor gerak, dan juga ada log. Jadi aktivitas apa aja yang mereka lakukan. Nah, ditambah itu pemindai biometrik juga ditempatkan di beberapa titik gitu ya, di seluruh fasilitas, sehingga memastikan pengunjung hanya bisa mengakses peralatan pelanggan tertentu yang telah diberi izin akses.
Nah, kemudian yang kedua, secara jaringan, ini juga merupakan value differentiation-nya Equinix, karena kami menyediakan interkoneksi layer 2 yang private dan aman, tanpa melalui jaringan internet di dalam ekosistem kami. Hal ini membantu menciptakan lingkungan bisnis yang lebih aman dan tersegmentasi untuk transfer data. Terakhir, dari sisi cyber threat, kami juga memiliki tim threat intelligence yang selama 24/7, bukan hanya di Indonesia, tapi di seluruh dunia, itu melacak setiap ancaman cyber security. Baik, lalu seperti apa pendekatan Equinix untuk bisa mendukung pertumbuhan ekonomi digital Indonesia melalui layanan data center? Oke, jadi Equinix sejak tahun 1998 itu memiliki pendekatan customer oriented, atau mengikuti kebutuhan pelanggan. Jadi untuk tadi yang kami sampaikan di awal, mendukung digital ekonomi, untuk mencapai digital growth dan digital success, pelanggan kami itu membutuhkan infrastruktur yang reliable. Dalam hal ini, Equinix menawarkan colocation services dengan reliability 5.9 dan juga memberikan opsi untuk ekspansi digital presence pelanggan kami dari 268 data center yang tersebar di 73 metro dan di 34 negara. Kemudian muncul kebutuhan juga dari customer kami bilang bahwa kami bukan hanya membutuhkan layanan colocation, namun juga high efficient interkoneksi yang layer 2 tadi ke cloud. Nah, mungkin awalnya mereka hanya butuh single cloud, nanti berkembang dengan waktu dia jadi multiple cloud provider. Dengan Equinix Fabric, pelanggan cukup terhubung ke satu port dan secara virtual terinterkoneksi ke cloud manapun, mau itu AWS, Google Cloud, Ali Cloud, Azure, dan sebagainya. Begitu juga dengan layanan platform as a service, software as a service, semua itu dimudahkan melalui Equinix Customer Portal. Nah, lebih lanjut adalah yang paling menarik ini adalah dari multiplier network effect. Karena selama 26 tahun, Equinix telah berkembang menjadi digital ecosystem yang sangat besar. Jadi terdapat lebih dari 2.000 networks, 3.000 cloud dan IT services, parts 50 konten dan digital yang memang udah ada di dunia ini. Sehingga memang Equinix sekarang saat ini itu udah menjadi rumah dari 90% Fortune 100 dan lebih dari 50% Fortune 500. Jadi bayangkan multiplier effect yang bisa didapatkan oleh pelaku digital di bisnis dalam negeri Indonesia untuk berkembang di dalam ekosistem Equinix. Baik, kalau Anda sendiri melihat seperti apa posisi Indonesia dalam ekosistem data center global? Oke, jadi pastinya sangat strategis. Indonesia memang berpotensi untuk menjadi powerhouse di kawasan ASEAN. Karena yang pertama, kalau kita lihat dari data, menurut Frost and Sullivan, Indonesia itu di tahun 2027 akan menyumbang sekitar 44% dari revenue colocation di ASEAN, di luar dari Singapura ya. Kemudian Indonesia itu memiliki pasar piring yang kuat. Di Indonesia menunjukkan tingginya permintaan interkoneksi. Di Indonesia Internet Exchange itu memiliki lebih dari 1.000 ISP. Itu yang merupakan yang tertinggi di kawasan Asia Pasifik. Jadi lalu secara capacity juga nomor 1 di ASEAN setelah Singapura. Nah, terakhir Indonesia akan diperkirakan menjadi pasar public cloud terbesar kedua di Asia Tenggara. Jadi saat ini kalau bisa yang terjadi adalah di Indonesia hampir semua cloud hyperscaler provider seperti Google Cloud, AWS, Microsoft Azure yang akan launch, Alibaba Cloud telah memiliki cloud region di Indonesia. Nah, jadi Equinix melalui data center JK1, Indonesia akan terintegrasi dengan ekosistem global kami dan akan menjadi digital hub di kawasan ASEAN.